Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita terus terkoneksi sama Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari terus rasakan hadirat Tuhan, hampiri Tuhan. Dan saya percaya dimana kita menghampiri Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan bekerja. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil waktu, kita sembah Dia. Mari nyatakan kasih-Mu sama Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau yang berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh rabaya shikarabaya rabaya 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 rabaya. Oh rabaya 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 shikarabaya rabaya 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 rabaya. Apapun keadaan kami ya Tuhan, di tengah himpitan yang ada ya Tuhan, kami mau terus ya Bapa, membawa hidup kami, penyembahan kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Mari terus sembah Dia. Horabaya shikarabaya rabara rabaya rabara rabaya rabara. Shikarabala rabara 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 rabaya rabara 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 rabara. Sheana rabaya sani. Rabaya rabo. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Shandarabaya Rabaya se. Haleluya. Engkaulah kerinduanku. Shikarabaya Rabaya 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 Rabo. Biarlah roh kami terus ya Tuhan bersekutu denganmu. Shikarabaya Rabaya Sandi. Oh Hiarabana Maya Sandi Yarabo. Hiarabala hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu mengalir atas kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan. Shikarabana mayase, shikarabahaya rabahaya rabah, shikarabala rabaya rabah. Kami terus nikmati Engkau Tuhan. Mari terus bangun rohmu, sembah Dia. Anugerah-Mu cukup atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar cukup bagiku. Kasih-Mu, cinta-Mu Bapa, itu cukup bagiku. Ya Rabbana mayase, Shiana mayase. Apapun keadaan hidup kami Tuhan saat ini, kami mau terus bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar Bapa, untuk cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah
menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Sama-sama katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembah. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku Tuhan menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai kami katakan segala puji, oh segala hormat, segenap hati kami mau menyembahmu Tuhan. Yeah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang bukan kehendakku, bukan kehendak, namun kehendakmu yang jadi Tuhan. Namun kehendakmu, oh, hidupku bagimu. Oh, kau
surah bagi kami. Shakanamaya Tade, Shikanamaya Rabaya Rabaya Rabaya, Shikanamalabalaba. Jesus, we want you, we want more of you, Jesus. Mari terus lawat setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau berseru, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan, pengharapan. Shakanabaya Rabaya Rabaya, Shikanabaya Rabaya Sade, Hiarabalal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 abal
Bekerjalah Roh Kudus dimanapun, jamah anak-anakmu, jamah gerejamu, mengalir Tuhan, alirkan kuasa-Mu, kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat, segenap hatiku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sekali lagi, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala pujian, segala hormat bagimu. Mari gereja Tuhan sembahyang. Syakana balala 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 balala. Syakana bahaya rabaya shikana balala 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 balala. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Engkau hebat, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, perbuatan-Mu aja. In Christ alone I
I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Yeah. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, yeah. My source of strength, my source of hope in Christ alone. Yeah, I place my trust in you and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, yeah. My source of strength, my source of hope in Christ alone. Think I'm second up happy in Christ alone. Yeah. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, yeah. My source of strength, my source of hope in Christ alone. Yeah, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone, I put my trust. I put my trust.
Terima kasih Tuhan. Hati kami terus bersuka cita ya Tuhan, karena kami percaya Kau hadir Tuhan. Kau hadir dimanapun ya Tuhan kami berada. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami. Untuk nafas yang telah Kau beri ya Tuhan. Untuk hari ini, untuk jam yang berjalan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ajar kami duduk diam seperti Maria Tuhan yang dengar-dengar anak-anak Engkau. Dan firman yang dibagikan ya Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terus berikan pengajaran atas setiap kami. Roh Kudus mengalir atas setiap kami. Kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara juga, komitmen sepanjang hampir 1 tahun ini terus ada di Connect at Home ini saudara ya. Walaupun ya kalau mungkin juga banyak di antara kita yang mungkin sebenarnya capek, lelah, malas saudara. Saya tahu bahwa tetapi ya kalau saudara masih bisa hadir ya dalam situasi apapun, saya bersyukur dan saya percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa persekutuan dengan Tuhan itu nggak pernah sia-sia saudara, bahwa apapun yang kita lakukan kita belajar untuk terus mau mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan perhitungkan bagi setiap kita semua. Nah saudara, pada malam hari ini kita kemarin sudah belajar ya, walaupun masih sangat tipis, sangat dasar saudara, sangat ya cepat-cepat lah begitu bahasa ininya, mengenai beberapa hal mengenai dasar-dasar kekristenan. Ya mungkin dari Desember kita bicara tentang dasar kenapa kita jadi Kristen gitu ya. Kita sering dengar kata Martin Luther ya, reformasi, mengenai 5 sola gitu ya, yang kita pelajari 3 saudara, sola scriptura, sola gratia, sola fide, bicara tentang iman, bicara tentang kasih karunia, bicara juga tentang Alkitab sebagai kedaulatan yang tertinggi. Saudara, itu masih sangat umum sekali ya. Kalau kita bicara Kristen, kita bicara Kristen Protestan ya saudara, di luar Kristen Katolik atau Ortodok atau Anglikan saudara. Jadi kita itu masih sangat luas. Kekristenan sendiri itu akhirnya mulai mengalami banyak aliran saudara. Dimulai reformasi, akhirnya ada sebuah kebebasan atau sebuah kalau sebelum reformasi saudara, sebelum abad ke-16, sebelum Martin Luther, Alkitab itu hanya boleh ditafsirkan oleh para imam. Ya misalnya Paus saudara, para imam di gereja, ya kalau bahasa Indonesia para pastor gitu saudara ya, orang-orang di gereja. Jadi orang awam nggak boleh saudara mempelajari firman Tuhan, itu nggak boleh. Itu dosa hukumnya. Ya beberapa orang awam, masyarakat biasa yang mempelajari firman Tuhan itu atau mempunyai Alkitab saja di rumah, itu adalah dosa yang sangat besar saudara, atau kejahatan berat pada masa itu ya, hukumannya rajam atau dibakar saudara. Jadi waktu itu orang biasa itu nggak boleh untuk mempelajari Alkitab. Setelah reformasi semua orang bisa belajar Alkitab. Setelah reformasi semua orang boleh punya Alkitab, boleh mempelajari Alkitab. Ya bahkan di abad ke-18 saudara, 200 tahun setelah Martin Luther, Alkitab akhirnya mulai diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Kita kenal dengan King James Version saudara. Jadi itu adalah kitab terjemahan dari bahasa Latin pertama ke bahasa lain saudara. Ya setelah itu muncul kitab-kitab dalam bahasa Jerman, Perancis dan sebagainya. Sampai akhirnya hari ini kita pun punya Alkitab dalam bahasa Indonesia. Jadi itu sejarahnya saudara. Artinya orang-orang boleh mempelajari, dan akhirnya waktu orang-orang biasa mempelajari, akhirnya mulailah ada yang namanya pemahaman atau
aliran-aliran kalau kita bisa bicara sampai hari ini. Nah, ada yang bertanya, apakah kenapa sih Kristen itu banyak aliran? Kalau Katolik itu satu, Kristen banyak aliran. Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sudah bernubuat. Di dalam Yohanes pasal 17, Yesus pernah berkata bahwa doa Tuhan Yesus adalah supaya para murid-muridnya bersatu, ya, karena Tuhan Yesus tahu 12 murid itu punya pikiran yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang Tuhan. Artinya Tuhannya sama, Tuhan Yesus, tapi waktu mereka melihat Yesus, kita lihat Matius melihat Yesus dari sisi orang Yahudi. Sebenarnya Markus itu bukan penulis, bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Markus itu adalah murid daripada Petrus, saudara. Jadi sebenarnya kitab Markus itu lebih identik disebut sebagai kitab Petrus daripada Markus, karena Markus itu hanya mencatat apa yang Petrus ceritakan. Jadi Markus itu melihat Tuhan Yesus itu sebagai pembebas semua bangsa. Lukas melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik sekali, Tuhan yang tentang anak yang hilang. Padahal Lukas itu juga bukan murid daripada Tuhan Yesus langsung, saudara. Tetapi Lukas punya pemahaman yang dari sisi yang lain tentang Yesus. Dan Yohanes, walaupun itu disebut dengan kitab sinopsis atau kitab yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang garis merahnya itu sama, saudara, tapi Yohanes memandang Yesus berbeda lagi. Dari sisi keintiman, sebagai sahabat, sebagai orang yang dekat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara, Yesus tahu bahwa kekristenan itu akan menjadi luas. Kekristenan itu akan saling melengkapi. Dikatakan satu tubuh, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, jadi kaki, ada yang mungkin jadi bagian hidung, bagian yang lain, tetapi kepalanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Artinya setiap kita mungkin bisa berbeda-beda, tapi kita harusnya saling bahu-membahu untuk kerajaan Allah yang semakin diperluas. Kalau pada prakteknya terjadi pertentangan, ya saling menyesat-nyesatkan, ya itulah manusia, saudara. Tapi Yesus sudah tahu 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata bahwa ya supaya semua murid-muridnya bersatu. Jadi saudara, kita belajar tentang kekristenan. Kita bahkan hari ini saya akan bicara sedikit tentang Pentakosta. Kenapa kita adalah orang-orang Pentakosta gitu, saudara, ya, orang-orang karismatik atau neokarismatik. Nanti kita akan pelajari sebentar. Nah, saudara, itu semua bicara tentang bukan untuk menyesat-nyesatkan yang lain. Kita nggak bilang sesat sama gereja-gereja tradisional, kita juga nggak bilang sesat sama gereja-gereja metodis, kita nggak bilang sesat juga kepada gereja-gereja Presbyterian, saudara, ya, gereja-gereja Anglikan atau gereja-gereja yang lain. Jadi saudara, kita tidak sedang menyesat-nyesatkan, tapi kita melihat cara pandang Alkitab dari sisi gerakan Pentakosta, dari sisi gerakan yang percaya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, dan apa yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul juga masih terjadi pada zaman ini. Jadi saudara, itu hanya cara pandang. Jadi kita nggak menyesat-nyesatkan, tetapi kita perlu belajar supaya kita yang mengaku, kita yang ada di dalam wadah ini, saudara, kita menjadi maksimal. Karena ada lucu juga, saudara, ya, saudara mengaku orang GBI misalnya, saudara mengaku murid dari GBI Piset, tapi saudara misalnya nggak bisa percaya dengan apa yang menjadi keyakinan dari GBI Piset, ya, itu susah, saudara. Akhirnya nggak terjadi pertumbuhan. Waktu nggak jadi pertumbuhan, saudara akan bingung sendiri, dan saudara akan, oh kenapa ya saya beda sendiri, kenapa ya begini dan begitu. Karena memang mungkin ada panggilan-panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita masing-masing, saudara. Ya mungkin ada yang harus di sini, ada yang mungkin harus di gereja A atau B. Jadi maksud saya, dengan kita mempelajari ini sekalian untuk kita belajar untuk melihat hati kita. Ya benar nggak sih saya itu mau berkomitmen di GBI? Benar nggak sih saya itu mau sungguh-sungguh di GBI? Jadi jangan sampai saudara ada di gereja ini, tetapi saudara nggak bisa mengikuti. Jadi nanti percuma, saudara. Ya itu pertumbuhan saudara akan sangat susah, dan bahkan bisa-bisa saudara nggak bertumbuh gitu loh, saudara. Karena memang mungkin Tuhan menempatkan di tempat atau wadah yang lain. Jadi biarlah ini menjadi sebuah filter juga bagi kita, saudara. Ya, kita belajar ini, kita sudah belajar kekristenan. Oh, kurang lebih kekristenan itu seperti yang kita bahas kemarin. Ya, kita percaya Alkitab firman Tuhan satu-satunya kedaulatan tertinggi. Kita percaya iman saja yang menyelamatkan kita. Kita juga percaya bahwa kasih karunia, ya,
itu luar biasa, tetapi kita harus balance, harus seimbang di dalam prakteknya. Nah, hari ini saudara saya akan membahas sedikit, ya mungkin akan dilanjutkan beberapa waktu minggu ke depan, tapi untuk awal ini saya akan bicara tentang kebetulan saudara beberapa waktu yang lalu tim teologi pusat Jakarta memberikan judul ini, Identitas Pentakosta dan Identitas Insan Pentakosta. Nah, saya akan jelaskan hari ini saudara, sebenarnya yang dibahas di pelajaran ini ada 3. Pertama, gerakan Pentakosta itu apa? Kedua, 5 pilar Pentakosta dan posisi GBI. Kemudian berbahasa roh. Ya, kita nggak mungkin bahas ini semua sekaligus, tapi setidaknya kita mulai belajar satu-satu. Saudara, kita mulai dengan gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta, saudara, itu sebenarnya adalah gerakan yang terjadi di awal abad 20, ya saudara, 1901. Jadi saudara, ada seorang bernama Charles sebentar, saya lupa nama. Charles Parham, saudara. Charles Parham ini adalah seorang penginjil lah begitu. Ya saudara, di mana dia mulai belajar tuntunan Roh Kudus. Dan akhirnya dia membuat sebuah sekolah yang kita di sini disebut sebagai Bethel Bible College, saudara, Bethel Gospel School. Dan ketika tanggal 1 Januari 1901, ketika para murid-murid daripada Bethel Bible College ini berdoa, tiba-tiba terjadi seperti apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Mereka tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, ada lidah-lidah api, saudara. Jadi ada seorang wanita yang melihat pada waktu itu, ada lidah-lidah api yang menguasai ruangan itu dan menguasai orang-orang atau murid-murid di sekolah ini, saudara, ya, di sekolah Bethel Bible College ini. Mereka sedang doa di loteng, saudara. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut menara doa, tempat yang ada di loteng begitu sih tempatnya. Dan waktu mereka dipenuhi, tiba-tiba mereka yang orang Amerika, orang Kansas, itu daerah Texas begitu, Amerika Selatan, tiba-tiba mereka berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang seperti di Kisah Para Rasul. Ada yang berbicara dalam bahasa Mandarin, bahasa Chinese, saudara, ada berbicara bahasa Italia, ada yang berbicara bahasa Spanyol, ada yang berbicara bahasa Rusia, dan itu tertulis dalam sejarah, saudara. Tiba-tiba terjadi sebuah kebangunan rohani yang besar, dimulai dari Bethel Bible College ini, saudara, ribuan orang itu akhirnya mengalami pertobatan ketika Charles Parham ini membuat KKR bicara tentang baptisan Roh Kudus, ya saudara. Dan akhirnya kegerakan ini menyebar, saudara, kegerakan bahasa roh ini menyebar, kegerakan yang disebut dengan Pentakosta ini menyebar ke semua daerah di Amerika, saudara. Dan salah satunya adalah seorang murid yang bernama William Seymour. Saudara mungkin sering dengar Azusa Street. Nah ini, saudara, saya mau jelaskan sedikit. Azusa Street adalah sebuah nama jalan di Los Angeles, saudara. Sebuah nama jalan kecil. Sebenarnya ini gudang awalnya, saudara, ya. Gudang kecil di mana William Seymour ini yang tadinya sekolah di Bethel Bible College, dia punya hati untuk berdoa untuk Los Angeles, saudara. Ya, dia mulai berdoa di gudang yang saudara lihat di bawah itu. Gudang itu masih ada sampai hari ini, sebenarnya udah bentuk gereja, ya saudara, tapi kotak begitu saja. Waktu dia berdoa dengan beberapa orang, terjadilah kegerakan rohani. Mereka berbahasa roh, dan bukan hanya berbahasa roh, tapi orang-orang sekitar daripada gedung ini, saudara, itu tiba-tiba mengalami pertobatan. Orang nangis, orang rebah, dan bukan hanya di dalam gedung, tapi sampai di luar gedung. Ya saudara, sampai ratusan meter di luar gedung, orang mendekati gedung ini, orang-orang tiba-tiba mengalami manifestasi Roh Kudus. Nah, disitulah saudara, gerakan Pentakosta ini semakin menjadi sebuah gerakan yang besar. Karena akhirnya dari gerakan William Seymour ini, ada ribuan, saudara, ratusan ribu orang yang datang ke Azusa Street untuk mengalami revival besar ini, ya termasuk pendeta-pendeta yang akhirnya menyebarkan gerakan Pentakosta ini ke seluruh penjuru dunia. Ya saudara, ya mungkin kalau saya sebut juga saudara nggak akan terlalu tahu, saudara. Di situ ada John G. Lake, saudara, salah satu pilar daripada gereja doktrin Pentakosta sampai hari ini. Di situ juga muncul, saudara, Amy Semple McPherson. Di situ juga muncul Durham, saudara, William Howard Durham. Itu orang-orang yang menyebarkan aliran-aliran Pentakosta sampai hari ini.
Nah, saudara, jadi kenapa Azusa Street disebut sebagai salah satu gerakan besar daripada Roh Kudus? Karena dimulai dari Azusa Street lah gerakan Pentakosta ini menyebar ke seluruh Amerika, benua Amerika, sampai ke Argentina, Brazil, saudara, kemudian sampai ke Inggris, ke Jerman, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan ya di tahun 30-an akhirnya sampailah ke Indonesia, saudara, gerakan Pentakosta ini, dan dimulailah cikal bakal daripada di tahun 30-an, cikal bakal daripada gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI, saudara, yang kita kenal sampai hari ini. Ya, GPDI itu juga berkembang, akhirnya dari GPDI muncullah gereja Injil sepenuh, GBIS, gereja Betel Injil Sepenuh, GBIS. Saudara, dari GBIS akhirnya muncul lagi GBI sampai hari ini, kemudian muncul lagi sinode-sinode lain yang dasarnya adalah dari William Seymour ini, dasarnya dari Azusa Street. Kenapa Pak Niko begitu berkata Azusa Street? Seringkali karena memang Azusa Street ini menjadi fenomena. Hamba-hamba Tuhan besar muncul dari gerakan Azusa Street ini. Ya, selama 3 tahun, saudara, 1906 dan 1909, gerakan Roh Kudus itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya, saudara, dan itu yang mengakibatkan gerakan Pentakosta yang luar biasa sampai hari ini. Nah, gerakan ini, saudara, mengakibatkan terjadi tiga gerakan besar, ya, saudara. Azusa Street ini 3 gerakan besar. Ada yang disebut dengan Pentakosta klasik, ada yang disebut dengan karismatik, ada yang disebut dengan neo-karismatik. Kita sering menyebut diri kita sebenarnya gereja karismatik, saudara, ya. Ya, karena mungkin kita merasa lebih musiknya modern dan sebagainya. Karena biasanya kalau Pentakosta klasik itu biasanya identik sama gereja-gereja Pentakosta zaman dulu. Tetapi sebenarnya, saudara, gereja kita atau GBI pada hakikatnya, pada dasarnya adalah gereja Pentakosta klasik. Apa perbedaannya? Ya, hampir nggak terlalu banyak, saudara, perbedaannya. Tetapi saudara lihat yang warna kuning saja, ya, saudara, saya nggak bisa jelasin semua karena panjang, saudara. Tetapi bicara tentang bahasa roh, ya. Jadi Pentakosta klasik sangat menekankan apa yang namanya bahasa roh. Baptisan Roh Kudus itu adalah untuk semua orang, dan tanda awal berbahasa lidah terpisah dari karya kelahiran baru. Makanya kita percaya ada yang namanya lahir baru, ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya, ada yang namanya lahir baru, ada yang kemudian ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi berbeda, saudara. Dan tanda awal dari baptisan Roh Kudus adalah berbahasa lidah atau berbahasa roh. Orang karismatik itu, saudara, dalam konteks bahasa roh, ya. Nah, tidak menekankan bahasa roh sebagai tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Karena orang karismatik itu menolak baptisan Roh Kudus dipandang terpisah dari kelahiran baru. Jadi orang karismatik itu pada dasarnya, saudara, ya, itu menekankan bahwa kelahiran baru itu otomatis Roh Kudus memenuhi kita. Oleh karena itu mereka tidak menekankan tanda awal berbahasa roh, tapi mereka percaya bahasa roh, ya. Neokarismatik, saudara, ya, ini di luar semua perbedaan-perbedaannya, kita hanya menekankan yang paling esensi adalah bicara di dalam bahasa roh. Yang neokarismatik tidak menekankan karunia bahasa roh dan baptisan Roh Kudus di luar keselamatan. Hampir sama dengan karismatik, tapi ini kenapa disebut neokarismatik? Karena ada bicara tentang struktur gereja dan teori teologi yang kadang-kadang muncul sendiri, saudara. Tetapi 3 gerakan ini muncul dari Azusa Street. Dan 3 gerakan ini, ya, intinya mereka tidak menolak bahasa roh. Hanya Pentakosta klasik menekankan bahasa roh dengan sangat kuat. Karismatik tidak terlalu menekankan, neokarismatik bahkan sangat tidak menekankan. Tapi mereka percaya baptisan Roh Kudus. Dan saudara, menurut survei, dari total 3 grup di atas, menurut survei tahun 2019, itu ada 698 juta orang, atau 27% dari total kekristenan. Jadi, saudara, ini cukup banyak. Dari kekristenan ini dihitung dari bahkan orang-orang dari Katolik dan sebagainya. Jadi memang ini adalah jumlah 30% itu cukup, ini di luar Katolik, saudara, ya. Jadi ini hanya Kristen Protestan, 30% dari total kekristenan Protestan, 30% aliran yang lahir dari Azusa Street, yang percaya dalam konteks bahasa roh. Ya, saudara, itu sedikit sejarah dan akibat atau dampak daripada gerakan Pentakosta di 1901, 1906 sampai hari ini. Nah,
Teologi Pentakosta, saudara, itu punya 5 dasar, ya. Jadi ini saudara hanya perlu tahu aja. Yang pertama adalah keselamatan, ya saudara. Keselamatan kita, kalau kita saudara pelajari, keselamatan kita itu dibagi tiga, saudara. Kita percaya bahwa keselamatan itu, nanti kita bahas, saudara, itu. Tapi keselamatan itu bicara tentang pendamaian, penebusan, redemption, justifikasi, kemudian pengudusan, ya. Di sini juga ada pengudusan, saudara, dan kemudian glorifikasi, saudara, ya. Jadi keselamatan ini bicara tentang penebusan, redemption, kita yang berdosa ditebus, kemudian kita mengalami kekudusan, kita mengalami juga nanti kemuliaan ketika kedatangan Yesus kedua kali. Dan ini 5 hal yang selalu menjadi penekanan di dalam Pentakosta. Keselamatan, makanya kita selalu tentang orang lahir baru. Kekudusan, kita selalu menekankan hidup kudus. Kemudian baptisan Roh Kudus, ya saudara, ini juga adalah ciri khas dari gerakan Pentakosta. Kemudian kesembuhan, ya mukjizat, kita juga percaya di situ. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah saudara, ini 5 hal ini penting sekali untuk saudara perhatikan. Kalau saudara mengaku bahwa saudara adalah bagian daripada gereja ini, saudara mesti mengerti inilah 5 hal yang akan selalu sebenarnya dibahas terus-menerus dalam konteks yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda dalam tema yang berbeda-beda, tapi ujungnya adalah 5 hal ini, saudara. Ini yang saudara perlu perhatikan dengan jelas. Karena hari-hari ini, saudara, ada gereja-gereja yang tidak menekankan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya bukan tipikal pengajar akhir zaman. Saya nggak suka menakut-nakuti orang juga tentang akhir zaman. Tetapi kita harus mengakui bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir dekat. Kita harus mengakui semua tanda-tanda di Alkitab itu banyak yang, ya mungkin kalau dicocok-cocokkan gitu, saudara, ya, walaupun ini, tapi semuanya juga sudah tergenapi. Jadi kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman ini. Ya kita nggak tahu kapan akhirnya, tapi saya berharap saudara kita perlu belajar juga untuk setidaknya kita waspada. Setidaknya kita selalu mempunyai sebuah sense, sebuah pertimbangan bahwa hidup kita itu jangan main-main, karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, jadi 5 hal ini penting untuk kita perhatikan. Jadi 5 hal ini juga mungkin yang kedepannya kita akan bahas sebagai bagian daripada doktrin kuat daripada Pentakosta, ya keselamatan, baptisan Roh Kudus, kekudusan, kesembuhan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita akan bahas sedikit saja, saudara. Yang pertama, Jesus as Savior, keselamatan. Ya, keselamatan tidak hanya dipandang sebagai doktrin, tapi menjadi sebuah ya bukan hanya doktrin, saudara, bukan hanya sebagai sebuah pelajaran, tetapi keselamatan itu adalah esensi daripada gospel, esensi daripada Injil, esensi daripada Yesus datang ke dunia, esensi daripada kematian Yesus, esensi daripada kebangkitan Kristus. Semuanya adalah keselamatan. Jadi saudara, kita perlu belajar bahwa yang Tuhan inginkan adalah keselamatan bagi kita semua. Tuhan mati untuk saudara dan saya. Tuhan mati untuk saudara, Tuhan mau datang ke dunia untuk saudara dan saya untuk mengalami keselamatan. Tetapi keselamatan bukan hanya menyangkut kehidupan kekekalan, tetapi juga bicara tentang seluruh kehidupan kita. Ya saudara, seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan ingin mengembalikan kita menjadi imamat yang rajani. Tuhan ingin mengembalikan posisi kita. Ini yang susah, saudara. Ya, jadi keselamatan itu jangan diambil hanya aspek yang penting saya masuk surga. Saudara, ya kita punya kehidupan yang setelah mati masuk surga, tetapi waktu kita di dunia juga Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan mau merubah manusia yang keropos ini, manusia yang hancur ini, saudara, yang sebenarnya nggak punya masa depan, nggak akan memiliki damai sejahtera, nggak memiliki sukacita. Orang-orang yang jahat, saudara, secara pikiran, jahat secara hati, ya jahat secara hati nurani dan sebagainya. Tuhan ingin mengembalikan menjadi orang-orang yang penuh dengan keintiman dengan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan hubungan yang mesra dengan Tuhan. Nah, saudara, ini esensinya. Jadi Jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar, saya sudah lahir baru. Pertanyaannya adalah apakah kita mengalami keselamatan itu dengan benar atau enggak? Lahir baru itu kita alami atau enggak? Karena kalau orang yang mengalami lahir baru, pasti dia akan belajar berubah, saudara. Jadi lahir baru bukan doktrin, lahir baru bukan cuma sekedar stempel, saudara, ya. Lahir baru bukan hanya begini, saya sudah lahir baru, doa lahir baru. Tapi lahir baru adalah kehidupan. Ya, proses kehidupan kita. Jadi kalau orang bilang,
Kapan kamu lahir baru? Oh, saya lahir baru 10 tahun yang lalu. Saya setuju ada momentum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setiap hari kita harus mengalami yang namanya lahir baru. Setiap hari kita harus mengalami yang namanya keselamatan ini. Konteksnya ya saudara, bukan keselamatan yang setiap hari, oh saya terima Yesus setiap, bukan konteksnya itu. Tapi konteksnya adalah kita harus mengalami lahir baru benar-benar. Secara roh, jiwa, dan tubuh, secara kehidupan sosial dan ekonomi, secara dengan apa yang ada di sekitar kita. Saya sangat percaya bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 28 berkata bahwa Tuhan memberkati manusia, Tuhan melipat gandakan manusia, Tuhan mengizinkan manusia menguasai bumi. Harusnya itu pun yang kita alami. Ya saudara, keselamatan itu adalah kehidupan, bukan hanya teori. Kedua, Jesus as sanctifier, kekudusan. Nah, saudara, pengudusan diri, personal holiness adalah respon lanjutan ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, artinya ini adalah respon lanjutan. Kenapa kita harus belajar kekudusan? Dari cara pandang kita, dari daging kita, egoisnya kita, cara pandang kehidupan kita yang penuh dengan yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Respon lanjutan ini yang perlu. Makanya Yesus berkata kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Dan itu perlu respon. Jadi saudara, saya adalah orang yang sangat percaya manusia itu punya free will. Ya, jadi manusia itu ada yang bilang, oh semua sudah ditentukan. Saya bukan dalam keyakinan itu, saudara. Saya dalam keyakinan begini, bahwa manusia punya respon dan harus merespon apa yang menjadi bagian kedua, panggilan pribadi. Setiap orang itu dipanggil untuk satu tujuan yang besar. Dan tapi perlu respon. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita ikut hari ini? Kenapa kita ke gereja? Semua adalah respon, saudara. Bukan masalah kita Kristen, bukan masalah kita setia, dan itu bagus, saudara. Kita punya komitmen, kesetiaan. Tapi ujungnya kita mesti mengerti kenapa sih kita punya kesetiaan. Kesetiaan adalah respon. Komitmen adalah respon. Sikap hati kita adalah respon. Namanya banyak orang nggak memiliki respon. Ya, apalagi kalau hidup kita aman-aman saja, sulit sekali untuk kita merasa cukup lah, ngapain? Udah cukup hidup saya. Makanya Alkitab berkata bahwa sangat sulit orang kaya masuk surga. Bukan orang kaya nggak bisa, semua orang kaya nggak masuk surga. Bukan bicara itu, tapi bicara respon hati. Ini yang susah. Kenyamanan itu benteng yang berat untuk dilawan, saudara. Untuk merespon ini, saudara. Waktu kita mulai keluar dari kenyamanan, respon itu adalah mendobrak kenyamanan kita. Itu sangat sulit. Tapi itulah yang kita mesti belajar. Ya saudara, ini adalah dasar dari Pentakosta. Dan kalau saudara perhatikan yang saya selalu khotbahkan, ya, walaupun judulnya berbeda, tapi intinya semua ke sini, saudara. Ya, bersifat progresif. Artinya adalah ada pertumbuhan, nggak stuck. Kekristenan itu pertumbuhan. Ya, mematikan perbuatan daging, mengenakan manusia baru dalam Kristus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam di bagian-bagian terakhir, tapi mungkin di dalam minggu-minggu ke depan, saudara. Ini adalah bagian terpenting dari 5 pilar teologi Pentakosta. Ya, fivefold gospel. Jadi yang membedakan kita dengan persepsi lain atau aliran Protestan yang lain adalah ini, baptisan Roh Kudus. Ya, bagian sentral dari seluruh pengajaran umat Pentakosta. Dibaptis dengan Roh Kudus, pengalaman yang terpisah dari keselamatan. Ya, nanti kita akan bahas, saudara, karena Yesus pernah berkata, Yohanes Pembaptis pernah berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia nanti yang datang, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dalam roh dan api. Jadi baptisan roh adalah sebuah baptisan yang berbeda dengan baptisan air. Ya, tujuan dari baptisan Roh Kudus adalah agar pengurapan di dalam pelayanan, dalam kehidupan pelayanan itu bukan hanya dalam gereja, tapi dalam kehidupan. Baik, karena di hidup ini kita hidup untuk melayani keluarga, sekalipun kita di dalam usaha kita, pekerjaan kita bicara melayani, saudara, ya, itu lebih maksimal karena baptisan ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, keintiman dengan Bapa diperdalam. Yang kedua, memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi ini adalah inti dasar atau yang sangat membedakan kita berbeda dengan aliran kekristenan yang lain. Yang kemudian yang berikutnya adalah Jesus as healer.
kesembuhan ilahi. Nah, ya ini penting juga karena kesembuhan ilahi atau healing, saudara, healing divine kalau bahasa orang-orang itu adalah konfirmasi dari pemberdayaan Roh Kudus. Nah, healing divine ini banyak sisi, ya saudara, bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara jiwa. Makanya kita percaya ada pelepasan, itu bagian daripada kesembuhan ilahi, ya. Kutuk-kutuk dilepaskan, roh-roh jahat dilepaskan, ya saudara. Kemudian kita juga percaya dengan pemulihan gambar diri, kita pemulihan hati Bapa, pemulihan luka batin dan sebagainya. Itu semua bagian dari kesembuhan ilahi. Jadi bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik saja, tetapi kesembuhan secara mental, kesembuhan secara jiwa dan sebagainya. Ya, kesembuhan ilahi adalah berkat keselamatan dari kematian Kristus bagi orang percaya. Ya, medianya bisa penumpangan tangan atau minyak urapan dan sebagainya, itu hanya media, bukan yang utama. Yang utama adalah Roh Kudus bekerja. Ya saudara, karena waktu Roh Kudus bekerja seperti di Azusa Street dan kejadian di kamar loteng di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, yang terjadi adalah sebuah healing yang terjadi. Ya, kalau di hari Pentakosta yang di Kisah Para Rasul pasal 2, mungkin saudara nggak ada orang-orang yang disembuhkan secara fisik saat itu. Tapi Alkitab berkata ada 3.000 orang bertobat. 3.000 orang melihat adanya sebuah manifestasi daripada Roh Kudus, sehingga terjadi kesembuhan secara roh mereka rela menerima Yesus dan dibaptis. Tapi setelah itu saudara, setelah para murid mengalami Roh Kudus, ketika mereka berjalan di pintu gerbang Bait Allah, dikatakan ada orang lumpuh, ya Petrus berkata, emas dan perak aku nggak punya, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berdirilah. Orang lumpuh berjalan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bayangan daripada para rasul pun menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, saudara, itu terjadi juga di dalam Azusa Street. Ketika orang-orang menyembah Tuhan, mereka kepenuhan Roh Kudus, akhirnya mereka berbahasa roh. Orang-orang datang sampai nggak muat gedung itu, sampai keluar, sampai ratusan meter dari gedung pun orang mengalami manifestasi Roh Kudus. Jadi ini bicara tentang konfirmasi dari pemberdayaan Roh Kudus, saudara ya. Dan yang terakhir, kita percaya bahwa ada yang namanya Jesus as the soon coming King, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan segera. Saudara, ada begitu banyak hal-hal hari-hari ini yang disampaikan banyak hamba-hamba Tuhan mengenai kedatangan Tuhan. Saya nggak ingin kita takut dengan ini, karena kedatangan Yesus harusnya kita sambut dengan gembira, karena kedatangan Yesus itu adalah kelepasan bagi kita. Setuju ya saudara? Kelepasan dari sakit, kelepasan dari baik sakit hati, sakit secara fisik. Kedatangan Yesus adalah bicara sukacita, karena Alkitab bicara waktu Yesus datang kita akan pesta anak domba. Jadi saudara, mari kita pandang kedatangan Yesus itu jangan dengan sisi yang menakutkan, aduh nanti ada kiamat, ada ini, ada itu. Saudara, itu hanya untuk orang-orang yang nggak percaya. Saya percaya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, saya akan melihat bahwa kedatangan Yesus akan kita sambut dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Kedatangan Yesus akan kita sambut dengan bahwa itu adalah kemenangan bagi kita, hari kemenangan, hari di mana kita akan memerintah bersama Kristus. Jadi saudara, mari kita pandang kedatangan Yesus itu. Kenapa Rasul Yohanes berkata, segeralah datang Tuhan Yesus. Bukan untuk melihat, wah dunia ini datang bencana, ada orang-orang mati dan sebagainya. Bukan itunya saudara, tapi Yohanes begitu rindu untuk mengalami yang disebut dengan pesta kawin anak domba. Ada sebuah pesta. Dan setelah pesta itu akhirnya kita akan memerintah di bumi selama 1000 tahun bersama Tuhan Yesus. Ya, itu nanti kan kita bahas dalam pelajaran-pelajaran atau pembahasan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, saudara, jadi ini 5 hal ini, the fullness of the gospel, ketuhanan Injil menurut kita orang Pentakosta, keselamatan, kekudusan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, dan kedatangan Tuhan yang kedua dengan segera. Nah, sedikit lagi saudara, saya selesaikan. Sinode GBI adalah aliran Pentakosta klasik. Kenapa saudara? 5 pilar teologi Pentakosta termuat dalam pengakuan iman GBI. Ya saudara, dan doktrin baptisan Roh Kudus itu GBI. Jadi saudara, di dalam doktrin GBI itu semua yang kita tadi dengar itu ada semua di pengakuan imannya saudara. Jadi setiap gereja itu punya kredo, setiap gereja itu punya pengakuan iman. Di mana posisi prinsip iman kita? Kita jarang di GBI, kita jarang saudara ya, kita menyebut tentang iman rasuli bahasa ininya ya.
Tetapi kalau saudara ada di gereja Katolik atau di gereja GKI, saudara, mereka akan sering sekali untuk mengucapkan yang namanya iman rasuli. Kalau kita kan jarang, bahkan nggak pernah mungkin ya, saya nggak tahu pernah nggak, kayaknya sih nggak pernah di kita mah. Tapi saudara, kadang-kadang saya pikir penting juga untuk kali-kali kita melihat apa sih yang menjadi pengakuan iman kita. Kita ada di GBI, kita ada di PISA, tapi kita menolak pengakuan imannya. Jadi lucu juga saudara ya, banyak orang yang nggak suka banyak hal mereka kritik tentang praktek-praktek di dalam gereja, di gereja kita gitu saudara. Tapi mereka mau ada di gereja kita. Nah, itu yang kita perlu cek saudara. Mungkin kalau ada di antara kita seperti itu, mungkin kita perlu mulai belajar untuk mendengar suara Tuhan dan apakah kita ada di tempat yang pas saudara gitu. Karena bagi saya ya semua gereja melengkapi ya. Bagi saya nggak pusing saudara, ada saudara yang mungkin di GKI atau di gereja lain saudara yang, tetapi kalau kita bicara GBI, kita mesti mengerti kita ada di dalam konteks Pentakosta klasik ini ya, dengan doktrin yang paling kuat yang ditekankan adalah baptisan Roh Kudus ya saudara. Dua lagi ya, saya selesai di sini. 5 pilar ada pengakuan iman sinode. Yang pertama, Jesus as Savior, keselamatan. Ini pengakuan iman, nanti saudara bisa googling sendiri. Saya nggak baca, ada semuanya, ada 12 poin ya pengakuan iman dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Tapi ini hanya beberapa untuk menekankan bahwa 5 pilar dari Pentakosta ini ada semua dalam iman rasulinya GBI. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Tentang kekudusan, dikatakan penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu asas dan prinsip hidup umat Kristen. Kemudian baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, kesembuhan ilahi dinyatakan bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya, dan kedatangan Yesus dikatakan di dalam doktrin atau di dalam iman pengakuan atau iman rasuli Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup lalu bersama-sama dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Nah saudara, jadi 5 hal ini ada semua di dalam pilar atau prinsip daripada Gereja Bethel Indonesia. Jadi ini adalah dasar yang saudara mesti mengerti kenapa kita ada di GBI, kenapa kita ada di PISA, dan ini adalah dasarnya saudara. Ya, dan terakhir adalah sayangnya tidak sedikit yang tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta atau kita adalah orang Pentakosta. Jadi saudara, saya akan akhiri di sini. Saya hanya berharap apa yang menjadi pemaparan hari ini ya, saudara semakin mengetahui bahwa ya ini gereja kita. Ini prinsip gereja kita. Jadi ini yang mau kita pelajari dasar-dasarnya saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan mengerti, oh saya adalah bagian dari Pentakosta, saya bagian daripada gerakan Roh Kudus. Ya, jadi kalau Pak Niko sering berkata Pentakosta ketiga, saudara, banyak pro dan kontra, saya setuju. Tetapi bagi saya Pentakosta ketiga selalu bicara begini, gerakan Roh Kudus. Itu saja, gerakan Roh Kudus terbesar, gerakan Roh Kudus yang akan menyebabkan penuaian terbesar dan untuk sebelum Yesus datang kedua kali. Itu saja saudara. Jadi saudara, ini penting karena kalau saudara ada di sini, ayo alami apa yang disebut Pentakosta. Ayo alami apa yang disebut dengan kuasa Roh Kudus itu. Ayo alami kebangunan rohani di dalam Roh Kudus. Dan itu yang saya harap kita bisa bangun bersama-sama. Puji Tuhan. Itu saja saudara, saya rasa minggu depan kita akan mulai bahas tentang yang doktrin kuat, itu tentang berbahasa roh. Jadi ada banyak pertanyaan mengenai bahasa roh, tapi minggu depan kita akan lihat ada 4 hal yang biasa dipertanyakan mengenai bahasa roh. Dan mudah-mudahan kita bisa membahas itu dan kita mulai mengerti kenapa kita harus terus belajar banyak berbahasa roh. Ya. Oke saudara, puji Tuhan, itu aja yang bisa disampaikan, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur dan ajar kami mengerti bahwa Tuhan, kami berjalan di dalam gereja
yang berdiri di atas dasar Pentakosta ini Tuhan. Kami berdoa, kami semua yang mendengar sore malam hari ini, kami belajar untuk berdiri di atas pilar-pilar ini, di atas dasar-dasar ini, supaya sungguh kami mengalami semua apa yang menjadi prinsip kebenaran yang kami yakini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam wadah ini, dan kami mau untuk mengalami kemaksimalan dari apa yang diyakini oleh para bapak-bapak gereja yang mendirikan gereja ini Tuhan. Kami berdoa biar kuasa-Mu mengalir bagi kami, kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini gembala sidang kami, Pak Niko, 3 wakil gembala rayon 2 Tuhan. Tuhan sertai kami beruntung Indonesia. Hari-hari ini Tuhan terus Tuhan bekerja atas bangsa ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini. Dalam program vaksinasi juga Tuhan tolong pemerintahan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami buka kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, angkat tangan kita, buka hati kita, terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati.